Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haulur Rahma, NIM 20051214027 dari kelas CSI 2020A. Sini akan menjelaskan bagaimana model infrastruktur jaringan. Yang akan kita bahas, yang pertama pengertian networking, yang kedua pengertian infrastruktur jaringan komputer, yang ketiga jenis-jenis infrastruktur jaringan komputer, yang keempat pembagian jaringan, dan yang kelima topologi jaringan. Yang pertama ada pengertian networking. Networking atau jaringan komputer adalah kumpulan perangkat jaringan atau network devices dan perangkat komputer atau end devices yang saling terhubung melalui perangkat media transmisi untuk dapat melakukan sharing data dan sumber daya. Yang kedua ada pengertian infrastruktur jaringan komputer. Infrastruktur jaringan komputer adalah sebuah kumpulan dari sistem komputer yang saling berhubungan satu sama lain, dihubungkan oleh berbagai macam bagian dari sebuah arsitektur telekomunikasi. Infrastruktur jaringan ini terdiri dari perpaduan banyaknya teknologi dan sistem. Sebagai seorang administrator jaringan, harus menguasai dalam teknologi dan sistem yang terkait agar nantinya infrastruktur jaringan ini dapat bisa dipelihara dengan mudah dan disupport dengan baik, serta dapat memudahkan dalam troubleshooting jika terjadi suatu masalah, baik itu berupa masalah kecil pada infrastruktur jaringan sampai pada masalah besar secara global. Jadi infrastruktur ini dapat berupa infrastruktur terbuka atau infrastruktur tertutup. Contoh dari infrastruktur terbuka adalah internet. Sedangkan contoh dari infrastruktur tertutup adalah private intranet. Mereka dapat beroperasi melalui media transmisi koneksi jaringan atau jaringan wireless, jaringan kabel, atau juga kombinasi antara keduanya. Secara khusus, infrastruktur jaringan komputer ini mengacu pada organisasi dan berbagai bagian konfigurasi mereka, mulai dari jaringan komputer individu sampai pada router, kabel, wireless access point, switch, backbone, network protocol, dan network access control and security. Yang ketiga, kita akan membahas jenis-jenis infrastruktur komputer. Yang pertama, ada infrastruktur jaringan fisik. Suatu infrastruktur fisik sesuai dengan namanya, maka akan banyak berhubungan dengan komponen atau perangkat fisik pada suatu jaringan komputer. Contoh, pada topologi jaringan yang kalian pakai memakai kabel backbone gigabit Ethernet, maka kalian harus memakai kabel Cat5e agar bisa mendukung speed gigabit. Selain kabel, semua perangkat jaringan yang masuk ke dalam kategori infrastruktur fisik ini yaitu router digunakan untuk komunikasi jaringan lokal yang berbeda segmen IP. Yang kedua, switch bridges yang memungkinkan klien terhubung ke jaringan melalui switch. Yang ketiga ada server seperti managed service seperti DNS server, DHCP server, web server, dan lain-lain. Yang kedua ada infrastruktur jaringan logikal. Jadi infrastruktur logikal ini yaitu suatu jaringan komputer yang bisa menggunakan konfigurasi dari banyak software atau package atau sistem yang menghubungkan, mengelola, dan mengamankan host atau klien pada jaringan. Jadi infrastruktur logikal ini memungkinkan terjadinya komunikasi antar komputer melewati jaringan fisik yang sesuai dengan topologi jaringan. Sebagai contoh dari infrastruktur logikal ini yaitu seperti DNS server config, database config, web server config, dan lain-lain. Selanjutnya kita akan membahas materi keempat yaitu pembagian jaringan. Pembagian jaringan berdasarkan cakupan geografis. Yang pertama ada PAN, Personal Area Network. Jadi merupakan jenis jaringan yang hanya untuk personal dengan media Bluetooth dan memiliki jangkauan hanya 10 meter agar semua perangkat seperti smartphone, mouse, keyboard, dan headphone dapat terhubung pada komputer.
maka diharuskan untuk menghidupkan Bluetooth. Yang kedua ada LAN, Local Area Network. Biasanya IP komputer ini tersusun masih dalam satu kelas, seperti di sekolah maupun di kantor. Semua perangkat komputer, laptop, printer, server, dan lain-lain dapat saling terhubung dan berkomunikasi dengan media kabel Ethernet dalam lingkup 1 km persegi, hingga satu gedung dengan banyaknya lantai. Masih berdasarkan cakupan geografis, selanjutnya ada MAN, Metropolitan Area Network. Jadi merupakan perkembangan dari jaringan LAN yang disempurnakan dengan switching serta didukung dengan media Ethernet berkecepatan tinggi, sehingga jaringan MAN ini lebih sering digunakan oleh perkantoran, pemerintahan, dengan luas wilayah hingga kabupaten kota. Jaringan ini memiliki lingkup 10-50 km. Dan selanjutnya ada WAN, Wide Area Network. Jadi jaringan ini konsepnya sama dengan MAN, yaitu menggabungkan jaringan LAN menjadi satu namun dengan media yang berbeda. Media yang digunakan oleh WAN ini yaitu gelombang elektromagnetik dengan bantuan satelit, sehingga dapat digunakan untuk komunikasi antar perangkat komputer atau laptop, server, dan lain-lain. Dalam satu negara, bahkan antar negara, jaringan ini biasa digunakan dalam internet dunia. Selanjutnya kita akan membahas pembagian jaringan berdasarkan akses. Yang pertama adalah internet. Jadi jenis jaringan yang paling luas jangkauannya mampu menghubungkan satu komputer dengan berjuta komputer di seluruh dunia, seperti contoh gambar di samping. Dan yang kedua ada intranet, merupakan jaringan private untuk membagi informasi rahasia organisasi kepada orang-orang tertentu dengan menggunakan protokol-protokol internet atau TCP/IP. Selanjutnya kita akan membahas pembagian jaringan berdasarkan penggunaan kabel. Yang pertama ada wired network, jaringan kabel. Merupakan jenis jaringan yang memanfaatkan kabel sebagai media pengiriman data. Yang kedua ada wireless network atau jaringan tanpa kabel. Ini merupakan jenis jaringan yang tidak memanfaatkan kabel sebagai media pengiriman data. Pembagian jaringan berdasarkan cara membangun. Yang pertama ada ad hoc. Jadi ad hoc ini merupakan suatu sistem jaringan wireless yang tidak membutuhkan sistem jaringan infrastruktur. Tiap perangkat saling terhubung peer-to-peer, yang artinya dari beberapa perangkat yang terhubung ini tidak memerlukan access point sebagai perantara penghubung di dalam jaringan. Bisa dibilang ad hoc ini merupakan jaringan wireless yang mandiri. Yang kedua ada infrastruktur, yang merupakan jaringan wireless yang konfigurasinya menggunakan alat perantara. Perantara itu adalah sebuah alat yang bernama access point atau sering disingkat AP. AP ini bertindak sebagai alat perantara lalu lintas data dalam jaringan. AP bertugas sebagai pembagi sinyal atau penghubung antar klien atau antar komputer. Pembagian internet berdasarkan siaran atau casting. Yang pertama unicast, yang artinya satu ke satu. Jadi merupakan sebuah metode pengiriman data di mana data dikirimkan pada satu lokasi yang jelas, dan setiap lokasi yang menerima nantinya kemudian mengirimkan laporan penerimaan kepada pengirim. Yang kedua ada broadcast, yang artinya satu ke semua. Jadi merupakan sebuah metode pengiriman data di mana data dikirimkan ke banyak titik sekaligus tanpa melakukan pengecekan apakah titik tersebut siap atau tidak, atau tanpa memperhatikan apakah data itu sampai atau tidak. Dan yang ketiga ada multicast, yang artinya satu ke grup. Dan jadi konsep multicast ini hampir sama dengan broadcast, di mana data dikirimkan kepada banyak titik sekaligus, namun perbedaannya adalah titik tujuan dikelompokkan berdasarkan grup-grup tertentu melalui alamat grupnya. Selanjutnya pembagian jaringan berdasarkan sumber data. Yang pertama ada jaringan terpusat, yaitu jaringan yang terdiri dari komputer klien dan komputer server, di mana komputer klien bertugas sebagai perantara dalam mengakses sumber informasi atau data yang berasal dari komputer server. Seperti contoh gambar di samping. Masih berdasarkan sumber data, ada jaringan terdistribusi,
Ini merupakan hasil gabungan dari beberapa jaringan terpusat sehingga memungkinkan beberapa komputer server dan klien dapat saling terhubung dan membentuk suatu sistem jaringan. Materi yang kelima, kita akan membahas topologi jaringan. Jadi topologi jaringan ini ada 6. Yang pertama, topologi bus, topologi hierarki, topologi star, topologi ring, topologi mesh, dan topologi extended star. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai topologi bus. Kelebihan dari topologi bus ini yang pertama, biaya instalasi sangat murah karena menggunakan sedikit kabel. Kedua, penambahan klien baru dapat dilakukan dengan mudah. Dan yang ketiga, topologi sangat sederhana dan mudah diaplikasikan. Dan kekurangannya yang pertama, jika salah satu kabel putus dapat mengganggu klien lain. Yang kedua, sangat jadul dan sulit dikembangkan. Dan yang ketiga, proses sending dan receiving data kurang efisien karena sering terjadi tabrakan data. Selanjutnya ada topologi star. Kelebihan dari topologi star ini yang pertama, apabila salah satu komputer mengalami masalah, tidak akan mempengaruhi komputer yang lain. Dan yang kedua, fleksibel. Yang ketiga, tingkat keamanan cukup baik dibandingkan topologi bus. Dan yang keempat, kemudahan deteksi masalah cukup mudah. Tapi kekurangannya yang pertama, jika hub sebagai titik pusat mengalami masalah, seluruh komputer yang terhubung mengalami masalah. Yang kedua, cukup membutuhkan banyak kabel yang bisa dibilang cukup menghabiskan banyak biaya. Dan yang ketiga, jaringan sangat tergantung pada terminal pusat. Selanjutnya adalah topologi ring. Kelebihannya yang pertama, performa lebih baik dari bus. Yang kedua, mudah diimplementasikan. Yang ketiga, konfigurasi ulang dan instalasi perangkat baru cukup mudah. Dan yang keempat, biaya instalasi cukup murah. Tapi kekurangannya, yang pertama yaitu kinerja komunikasi dinilai dari jumlah node. Yang kedua, troubleshooting cukup rumit. Yang ketiga, jika salah satu koneksi terputus, maka koneksi lain juga terputus. Dan yang keempat, biasanya terjadi tabrakan data. Selanjutnya ada topologi mesh. Kelebihannya yang pertama, jalur pengiriman data sangat banyak, jadi tidak perlu khawatir terjadinya tabrakan data. Yang kedua, besar bandwidth yang cukup lebar. Dan yang ketiga, keamanannya sangat baik. Kekurangannya yang pertama, proses instalasi sangatlah rumit. Yang kedua, membutuhkan banyak kabel. Yang ketiga, memakan biaya instalasi yang sangat mahal dikarenakan membutuhkan banyak kabel. Sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.